Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami berdua, tentunya sejumlah informasi seputar Kota Parepare. Sesaat lagi akan kami sajikan dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriyadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Sejak beberapa hari yang lalu, Rumah Sakit Umum Andi Makassau Kota Parepare mengeluarkan kebijakan agar pengunjung yang datang wajib menggunakan masker. Jika tidak memakai masker, maka pihak Rumah Sakit Umum Andi Makassau tidak akan memberikan pelayanan. Belakangan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare intens mengedukasi seluruh masyarakat terkait kewajiban menggunakan masker, baik yang sekedar berkunjung maupun yang memeriksakan diri di rumah sakit. Selain berfungsi sebagai alat tutup mulut, memakai masker juga efektif sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran virus corona. Penggunaan masker merupakan salah satu cara yang dapat meminimalisir seseorang terpapar maupun terkena virus penyebab penyakit. Memakai masker sebenarnya sudah beberapa sejak ada COVID, tapi intens kita melakukan edukasi sama masyarakat ini 1 minggu terakhir ini supaya dia memakai masker tetap. Kami dari rumah sakit menganjurkan pasien atau keluarga pasien untuk tetap memakai masker baik di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. Kenapa? Supaya kami tidak menularkan dan kami juga tidak tertular. Itu kuncinya di situ. Makanya kami himbau masyarakat yang mau masuk di rumah sakit supaya tetap memakai maskernya. Itu gunanya. Haja Farida juga mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam mendukung dan berpartisipasi bersama dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rangka mendukung himbauan pemerintah Kota Parepare, penyuluh keluarga berencana Watang Pacukiki melakukan penyemprotan disinfektan dan bagi-bagi masker gratis secara swadaya di RW 4 Mangimpuru. Berikut informasinya untuk Anda. Petugas lapangan keluarga berencana dari Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare dibantu oleh IMP atau Institusi Masyarakat Perkotaan, yaitu PPKBD dan Sub PPKBD Kelurahan Watang Pacukiki ikut melakukan penyemprotan disinfektan di rumah penduduk dan bagi-bagi masker gratis secara swadaya di RW 4 Mangimpuru pada Senin 13 April 2020. Penyuluh KB yang biasanya memberikan penyuluhan tentang program keluarga berencana, kini memiliki tugas tambahan untuk mengedukasi warga menghindari dan melindungi diri dari penyebaran virus corona. Penyuluh KB Kelurahan Watang Pacukiki Baharia Tahir mengungkapkan, kegiatan ini merupakan upaya petugas lapangan keluarga berencana untuk mendukung himbauan Wali Kota Parepare agar warga mematuhi instruksi pemerintah untuk selalu menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas di luar rumah. PPKBD dan Sub PPKBD Kelurahan Watang Pacukiki turun di lapangan melakukan penyemprotan di rumah warga, tepatnya di RW Mangimpuru, sekaligus melakukan edukasi kepada warga bagaimana cara menggunakan masker yang benar, dan kami pun juga secara swadaya melakukan pembagian masker kepada warga masyarakat. Menurut Baharia Tahir, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan penyuluh KB dan kader IMP Kelurahan Watang Pacukiki secara berkelanjutan untuk memastikan semua warga memiliki masker untuk melindungi diri dari penularan virus corona. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami pemirsa. Sejak kelangkaan dan melonjaknya harga masker medis, sebagian masyarakat sudah mulai beralih menggunakan masker kain. Tentunya hal ini menjadi berkah tersendiri bagi para tukang jahit.
Wabah virus corona menjadi berkah tersendiri bagi para penjahit, utamanya yang hobi dan membuka usaha menjahit rumahan. Tak tanggung-tanggung, produksi masker ataupun penutup hidung dan mulut buatan para penjahit ini laku keras. Para penjahit tidak hanya menjual secara langsung, tetapi ada pula yang mengumpulkannya ke pengepul lalu dikirim ke pembeli. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Vivia, dengan bermodalkan keterampilan menjahit, kini dirinya membuat masker kain. Ia mulai melakoni pekerjaan membuat masker kain ini sejak masker mulai langka didapatkan akibat pandemi virus corona. Karena itu, keterampilan menjahitnya inilah, Vivia kini kebanjiran pesanan untuk membuat masker kain. Sejak masker hilang di peredaran, Vivia mengungkapkan bahwa peluang untuk membuat masker kain tinggi sehingga ia pun ikut memproduksi masker. Permintaan pun lumayan besar datang dari berbagai kalangan, bahkan ada yang dari luar kota Parepare. Karena permintaan besar itu, ia melibatkan beberapa penjahit rumahan. Tak tanggung-tanggung dalam sehari, 300 buah masker mampu dibuatnya. Oh ini Bu, dibuat dari kain ya maskernya di? Iya, kain. Itu maksudnya kain apa Bu ceritanya? Ada kain katun, ada juga yang kalau bermotif itu terbuat dari kain maksmara. Untuk pembuatan satu harinya Bu, kain sudah banjir pesanan. Iya. Ini satu hari dia bisa produksi berapa Bu? Alhamdulillah ini pada saat ini sudah bisa 300. 300 per hari ya? Yeah. Erwin TV Peduli mengabarkan. Baik pemirsa, tim gabungan percepatan penanganan COVID-19 terus melakukan himbauan kepada masyarakat, namun hingga hari ini aktivitas kendaraan di titik perbatasan Parepare Pindrang masih terlihat padat. Berikut informasinya untuk Anda. Memasuki pekan kedua, tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare masih terus disiagakan di beberapa titik perbatasan Kota Parepare, termasuk di posko terpadu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare yang berada di Kecamatan Soreang yang bertugas menjaga perbatasan antara Kota Parepare dan Kabupaten Pindrang. Meski pemerintah terus melakukan himbauan agar masyarakat berdiam di rumah, namun hingga Selasa 14 April 2020, terlihat kendaraan yang berlalu lalang di area tersebut masih terlihat padat oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Satu persatu kendaraan roda 4 dihentikan oleh petugas untuk memastikan setiap pengendara baik supir maupun penumpang menggunakan masker. Dan Ramil Kecamatan Soreang, Kapten Infantri Abdul Sadar yang mendapat giliran tugas memimpin posko percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare di Kecamatan Soreang menyampaikan, volume kendaraan di perbatasan Parepare Pindrang masih cukup padat karena sebagian masyarakat masih belum sadar akan bahaya COVID-19. Jadi kesadaran masyarakat khususnya ini masih belum menyentuh, sehingga masih banyak yang berkeliaran. Tim gabungan yang terdiri dari personil TNI Polri, Dinas Perhubungan, BPBD, pemerintah kecamatan dan kelurahan, Satpol PP, petugas pemadam, serta tenaga kesehatan puskesmas setempat masih terus melakukan penanganan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan kendaraan, pengukuran suhu tubuh, dan menghimbau pengendara untuk menggunakan masker. Andi TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Sinar matahari dianggap mampu membunuh virus yang ada di dalam tubuh. Selain itu, berjemur di pagi hari kaya akan vitamin D dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penyakit. Dalam menjaga kebugaran tubuh di pandemi COVID-19 ini, banyak cara yang dapat dilakukan, seperti yang dilakukan oleh ratusan personil Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan dengan berjemur di bawah terik matahari, dipercaya dapat meningkatkan kekebalan dan kesehatan tubuh. Berjemur bersama yang dilaksanakan di lapangan apel Mako Batalion B Pelopor pada pukul 10 pagi dengan waktu selama 15 menit. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terserang penyakit terutama wabah virus corona.
dihimpun dari Humas Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan Kompol Sapari menjelaskan bahwa berdasarkan himbauan dari para ahli bahwa sinar ultraviolet yang dihasilkan sinar matahari mampu merangsang tubuh memproduksi vitamin D yang dibutuhkan dalam menjaga imunitas tubuh. Selain mampu menangkal virus, berjemur juga sangat baik untuk kesehatan, sebab proses penjemuran yang dilakukan tersebut merangsang tubuh untuk memproduksi vitamin D. Tidak hanya menjaga imunitas tubuh, vitamin D yang dihasilkan juga kabarnya dapat mencegah penyakit kanker. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Perhubungan bersama TNI Polri, Dinas Kesehatan dan instansi terkait memantau dan melakukan pemeriksaan kapal KM Kirana asal Balikpapan yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. 96 penumpang kapal KM Kirana asal Balikpapan turun di Pelabuhan Nusantara Parepare, 6 diantaranya warga Parepare. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Perhubungan HM Iskandar Nusu SSTP MSI yang turun langsung memantau aktivitas kapal KM Kirana asal Balikpapan yang sandar di Pelabuhan Nusantara Parepare pada Selasa 14 April 2020. PLT Kepala Dinas Perhubungan yang juga Kepala Dinas Kominfo Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI mengatakan, sesuai manifest yang diterima dari KSOP, kapal yang mengangkut barang dan penumpang ini terdapat 96 penumpang dan 6 orang diantaranya warga Parepare yang telah didata untuk selanjutnya dilakukan pemantauan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ini adalah kedatangan kapal KM Kirana dari Balikpapan, yang mana ini membawa barang dan 96 penumpang. Karena kami dari Dinas Perhubungan setelah mendapatkan manifest dari pihak pelayaran melalui KSOP, kita cross check data khususnya untuk warga Parepare. Karena semua penumpang yang turun khususnya yang akan tujuan ke Kota Parepare akan dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pemantauan oleh tim kesehatan karena mereka ini masuk dalam status ODP, orang dalam pemantauan. Jadi nanti pihak dari kelurahan, pihak puskesmas akan turun melakukan pemantauan di lapangan dan sesuai petunjuk pimpinan semua yang turun penumpang yang tujuannya Kota Parepare untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari dan tetap akan dipantau. Dari manifest yang terdata, warga Parepare sendiri yang berapa? Ini warga Parepare ada 96 orang, ada 6 orang yang akan tujuan ke Parepare. Ya. Sebelumnya, Dinas Perhubungan bersama dengan pihak TNI Polri, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya melakukan pemeriksaan kepada penumpang kapal KM Kirana yang turun di Pelabuhan Nusantara Parepare. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara penumpang yang turun dari kapal, kemudian disuruh untuk berbaris secara tertib, kemudian diperiksa satu persatu suhu badannya dengan menggunakan termoskan. Penumpang yang sudah diperiksa suhu badannya kemudian disemprot dengan menggunakan disinfektan yang sudah disiapkan, kemudian selanjutnya didata. Pemeriksaan ini akan terus dilakukan dan diperketat untuk mencegah penularan virus corona di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, ga? Nggak. Mau kok gak pulang? Iya. Nggak pakai helm, Iyo, tidak pakai helm, Mi. Ay, satu aja helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh
Sementara itu pemirsa, relawan dari Dompet Duafa membagikan sarapan dan juga hand sanitizer kepada anggota pengamanan yang bertugas di perbatasan kota. Lembaga Amal Dompet Duafa Kota Parepare ikut membantu percepatan penanganan penyebaran virus corona. Salah satu bentuk peran serta yang dilakukan adalah dengan turun membagikan sarapan sehat kepada para personil gabungan Forkopimda yang bertugas berjaga di posko terpadu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare yang ada di Kecamatan Soreang, yang khusus mengawasi para pengendara yang melintas di wilayah perbatasan Parepare Pinrang pada Selasa 14 April 2020. Sarapan sehat yang dibagikan berupa nasi, snack dan air mineral, serta hand sanitizer untuk mencuci tangan. Anggota relawan Dompet Duafa Fadliansyah mengatakan, aksinya ini sebagai bentuk kepedulian kepada para petugas yang berjaga di posko terpadu penanganan COVID-19 yang sudah bekerja keras untuk menghalau penyebaran COVID-19. Jadi kami dari tim Dompet Duafa membagikan sarapan sehat untuk para petugas yang saat ini berada di lapangan. Ya karena mungkin mereka bertugas dari pagi, tidak sempat sarapan, jadi kami dari tim Dompet Duafa berusaha membantu meringankan beban pekerjaan mereka dengan membagikan sarapan. Selain di Kecamatan Soreang, aksi pembagian sarapan sehat ini juga akan dilakukan di posko terpadu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 lainnya yang ada di beberapa titik di Parepare. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kelurahan Lompoe bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Lompoe membagikan masker gratis kepada warganya. Berikut informasinya untuk Anda. Guna memastikan warga terlindungi dari wabah virus corona, pemerintah Kelurahan Lompoe didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Lompoe turun membagikan masker gratis kepada warganya pada Selasa 14 April 2020. Camat Bacukiki Saharudin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bacukiki Haja Hartina juga ikut memantau dan membagikan masker secara swadaya kepada warga di Kelurahan Lompoe. Pembagian masker gratis ini juga diikuti kader IMP atau Institusi Masyarakat Perkotaan, yaitu PPKBD dan Sub PPKBD Kelurahan Lompoe, serta organisasi sosial Karang Taruna. Camat Bacukiki mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kelurahan Lompoe kepada warganya, agar senantiasa terlindungi dari wabah virus corona. Ya, alhamdulillah pada hari ini adalah kelurahan yang kedua kalinya di Kecamatan Bacukiki untuk pembagian masker secara gratis dan dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Lompoe bekerja sama dengan BKKBN Kota Parepare, didampingi oleh tim penggerak kecamatan dan kelurahan beserta kader-kader BKKBN dan kader PKK. Alhamdulillah ini adalah bentuk sinergitas atas diberlakukannya oleh kebijakan Bapak Wali Kota, yaitu keluar harus pakai masker, dan itu dilanjutkan oleh Kelurahan Lompoe juga pada hari ini untuk membagikan masker secara gratis kepada masyarakat di kelurahan. Camat Bacukiki dan Lurah Lompoe juga terus menghimbau warganya untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Selain pembagian masker oleh pemerintah Kelurahan Lompoe, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Parepare juga ikut turun menggunakan mobil unit penerangan keluarga berencana untuk melakukan penyuluhan atau komunikasi informasi dan edukasi tentang pencegahan COVID-19. Andi TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa jaga selalu kesehatan.